Inilah wajah ledek saya tuh hasilnya tuh. Air minum saya selama 2 minggu itu matang semua itu ya. Jadi saya nggak beli galon gitu, aktivitas 2 minggu sekali, dulu 1 minggu sekali, sekarang 2 minggu sekali ya. Saya paham ini bukan video aslinya ya. Saya mau mengkritiki si perempuan ini, tentunya ASN ya. Inilah ASN yang tolol bin pekok gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia tuh nggak paham. Dia tuh gini, saya masih mentoleransi ketika dia joget kayak gitu tapi nggak pakai seragam seperti itu. Harus bisa dibedakan gitu loh ya. Ya, saya nggak melarang kamu mau pakai apa ya, baju minim banget gitu, entah statusmu itu PNS atau ASN atau aparatur negara, itu saya nggak melarang itu. Tapi kalau goyangannya memakai atribut instansi tersebut, entah ini guru, ASN di kelurahan, kecamatan atau apa, apakah pantas ya? Kenapa saya katakan tolol bin pekok ya seperti ini ya? Dia tuh tidak tahu bahwa dia itu membawa seragam itu otomatis sebuah instansi ya. Ini nggak lama pasti nanti ada klarifikasi, permintaan maaf. Alah, gatal ya. Wis sudah terbiasa dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang di kita kok ya. Ketika bereaksi tidak memikirkan jangka panjangnya ya. Kalau misal ini guru, terus dilihat apa itu, murid-muridnya ketika di sekolah nanti dikritik sama guru muridnya gitu. Wah, Bu Guru, goyangannya asoy geboy, bikin burung saya berdiri. Kalau ada murid yang bilang seperti itu, apakah salah itu murid? Enggak, saya enggak menyalahkan muridnya ya, karena gurunya aja kayak gini ya. Ayolah, saya nggak melarang kalian untuk viral, nggak melarang. Saya juga tidak melarang kalian itu untuk goyang seksi. Tapi inget ya, gerak kalian tuh nggak bebas seperti ASN atau aparatur negara. Itu gerak kalian tuh nggak bebas, paham? Di situ ada instansi atau ikatan-ikatan dengan tempat kalian kerja. Harus bisa berpikir sejauh itu ya. Harap dipahami gitu ya. Ya, memang paling enak itu ya sama sinamang ya. Kalau mau kayak gini-gini, kalau orang sipil ya nggak masalah. Ini ASN ya. Kalau memang ini benar ASN ya, ingat dia itu membawa seragam, itu membawa instansi tersebut. Sampai di sini paham ya. Aduh. Untuk pergi bangun tidur lihat video seperti ini, karena ini libur di dinas permomongan ya. Melihat video seperti ini ya, ini penyesalan bapak yang paling dalam, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Anaknya di tangan ibu tirinya. Kalau saya perhatikan ibunya itu kayak udah lelah gitu ya, mungkin capek dengan dirinya sendiri. Terus mungkin anak ada perintah, mungkin ibunya perintah atau anak itu tidak gimana gitulah. Ini apa? Disuruh minum air panas ya. Otaknya di mana itu ya? Lah, cobalah pikir ya. Di sini saya nggak mau panjang kali lebar ya. Saya cuma bisa berpesan gitu ya. Ketika kalian sudah janda atau duda, jangan asal gabrus. Yang penting ada lubang, yang penting ada rudal ya. Jadilah untuk menikah lagi ya. Pelajari dulu ya karakter masing-masing ya. Kalau perlu salinglah terbuka dengan masa lalu, supaya apa? Untuk melangkah ke depan ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depan nanti setelah berumah tangga itu cepat mencari solusinya ya. Kenapa saya tidak menggunakan diri saya ya? Kenapa saya selama ini masih 16 tahun betah menjanda? Bukannya tidak laku, bukannya tidak, enggak ya. Saya sadar diri ya, background saya kurang bagus. Saya punya 2 anak ya.
Ya, jika nanti saya ke depan ada yang meminang, ilah, bukannya saya kepedean ya, ya, saya punya apa ya, aturan-aturan tersendiri, ya. Ya inilah tipe orang kita sekarang ya, asal gabrus, kadang ya gabrus dulu, main kayak gini terus dulu, ya, habis itu baru nikah. Kebalik, seharusnya pelajari dulu pelan-pelan karakternya kayak gimana, diajak ngobrol nyaman enggak, untuk diajak ke masa depan bisa enggak. Jarang untuk orang kita itu berpikir seperti itu, ya. Maaf nih, khususnya yang ekonomi menengah maupun ke bawah gitu, ya. Asal suka, mau dikentu, gabrus ya udah menikah. Dampak nanti ke depan nggak paham, ya. Berhati-hatilah ya dalam menentukan berumah tangga lagi. Masa iya kemarin udah gagal, mau gagal lagi, ya. Apalagi dengan anak seperti ini. Nanti apalagi punya anak, misal pasangan masing-masing punya anak yang karakternya agak lumayan badung-badung, ya. Ketika orang tua udah capek mencari nafkah, ya, beban hidup pula, ya, akhirnya kemungkinan akan terjadi hal-hal yang seperti ini, ya. Ayolah, ubah pola pikir kalian dalam mencari jodoh. Jangan kentu dulu baru nikah, pelajari dulu pelan-pelan, ya. Korban tahunan mulai berjatuhan, ya. Kalau saya emosi ya kata-kata saya seperti inilah, ya. Kenapa saya bilang korban tahunan ini, apa ini, puasa baru dapat 3 hari, ini sahur yang ketiga gitu ya. Udah bermunculan di beranda saya itu ledakan-ledakan mercon atau petasan yang versinya gede gitu ya, sampai sehingga merubuhkan rumah, 2 rumah gitu ya. Ayolah kalian yang sebagai orang tua, ya, itu otomatis kan anak ada di lingkungan rumah, ya. Rumah cuma segitu-gitu aja, maaf nih tidak menghina, nggak terlalu gede gitu ya. Ketika anak itu meracik mercon atau petasan, tentu tahulah orang tua ya, ya, dikasih peringatan, ya. Kalau bisa bilang ini beban orang tua dalam menghadapi kehidupan dan problem-problemanya itu banyak. Kenapa kalian tuh harus menambah beban lagi dengan membuat petasan ini? Tahu resikonya seperti apa gitulah, ya. Dan anak muda sekarang itu dikasih paham itu ya keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri ketika belum terjadi sesuatu yang boom gitu. Belum sadar. Ini kebanyakan anak-anak sekarang gitu, ya. Padahal di situ bahayanya ngeri sekali gitu, ya. Miris kalau saya melihat kejadian seperti ini gitu, ya. Kalau di jalan-jalan itu kayak tadi malam itu saya keluar sebentar, ya, petasannya nggak gede juga gitu, kecil, di pinggir jalan, duar. Saya kaget lah, kata-kata jelek keluar dari saya, kata spontan gitu ya. Masih anak-anak itu cekikikan. Kalau mau itu ya menyalakan ya di jalan, dikasih peringatan, di stop dari arah sana di stop supaya tidak membahayakan pengguna jalan gitu ya. Saya berpesan lagi, ayolah kalian bagi orang tua yang masih satu atap dengan anak yang biasanya sering itu membuat petasan sendiri atau racikan obat mercon sendiri itu dipantau. Kalau enggak ya, kalau emang enggak bisa dikasih paham, gebyur aja itu obatnya itu, ya. Miris saya melihat kayak seperti ini, ya. Nanti kedepannya ini, ya, masih banyak berjatuhan lagi nih, ya. Nah, terus bukan bukan gaya kayu, terus gaya cicak di dinding gitu, tempel kan. Nah, baru kepala ke bawah kaki ke atas. Sudah, hantam sudah. Pertanyaan kakakmu ini emangnya nyampe punyamu?
bisa gaya cicak. Nyampe lah, kakak tahu gagang dodos. Ya, kakak udah pernah lihat gagang dodos kak? Dodos sawit, Iya, punya abang kayak Dodos sawit pernah lihat? kakak harus cari di Google nanti kayak gitu. Dodos sawit. Dodo sawit itu apa? Batang atau yang buat metik itu? Nah itulah batangnya. Egrek. Nggak mungkin yang meti, batangnya lah. मेरे होठों पे तेरे होठों की प्यास ऐसी जगी मन में मेरे भी तन में तेरे भी Oke, video ini khusus kutujukan Siva Channel TV ya, kalau nggak salah dari NTT ya. Siva Channel ya. Saya lupa komen di video saya tentang apa. Ini udah lama banget. Dia komen seperti ini. Prabowo dijebak Megawati. Ya, saya pelajari ya. Ini udah lama video ya. Sebenarnya saya nggak mau mengeluarkan unek-unek ini karena ini selalu menyangkut di otak saya yang baru 16 tahun. Ku coba baca pikiran Siva dan memahami yang dikomenkan Siva kepada saya. Yang dimaksud Prabowo dijebak Megawati. Apakah ini saya membaca pikiran Siva itu ketika Pak Prabowo kabur ke Jordania, akhirnya dibawa pulang sama Pak Taufik Kemas dan Ibu Megawati untuk dijadikan presiden. Apakah seperti itu ya? Saya membacanya seperti itu sih ya. Kalau memang ini yang ada di pikiran Siva gitu ya, kenapa kalau memang dijebak ya Ibu Mega menjadikan wapres Pak Prabowo dijadikan wapresnya Ibu Mega. Terus ketika sudah pisah, tidak terjadi terpilih gitu 4 kali atau 3 kali tuh Pak Prabowo mencalonkan diri jadi presiden ya, sampai menggebu-gebunya kayak gitu. Ingat video menggebrak-gebrak meja ya? Apakah itu namanya jebakan? Bukannya Pak Prabowo sendiri yang menggebu-gebu pengen menjadi presiden ya? Kalau memang tidak menggebu-gebu jadi presiden ya, usia segitu masa ia masih menggebu-gebu menjadi presiden? Gimana ya konsepnya adik Siva ya? Ini saya sekedar mengeluarkan unek-unek yang ada di kepala kakakmu ini ya. Ya karena kita dulu 2019 pernah satu atap ya membela Pak Jokowi, ada di rumah partai PDIP dan menjadi garda terdepannya Pak Jokowi ketika dibully sama pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Anies ya. Dan ini sekedar saya mengeluarkan unek-unek ini untuk Dek Siva ya. Nih ada sedikit saran dari kakakmu ini, coba deh kamu pelajari ya penceramah Miftah ya. Kalau nggak salah di akunku ini ada tuh yang ramai viral itu ya. Coba deh pelajari di situ, kamu pahami. Kalau memang kamu benar-benar bisa berpikir, otomatis kamu gak akan memilih Mas Gibran. Saya pastikan itu ya. Saya pastikan kamu belum melihat video Miftah ini ya. Atau mungkin ya itu. Coba deh kalau memang sudah pernah melihat, komen ke video saya ya. Perhatikan ya, pahami, cermati apa yang dikatakan Miftah ya. Apakah dia donatur keluarganya Pak Jokowi sehingga dia bisa
menentukan hidup keluarga Pak Jokowi? Apakah dia donatur keluarga Pak Jokowi? Sehingga di keluarga Pak Jokowi harus mengikuti keinginan Miftah, ya. Oke, di sini saya bukan termul, ya. Saya ingin mengeluarkan unek-unek saya kepada Syifa Channel NTT, ya. Ya, pernah dulu satu atap ibarat kata, yaitu PDIP dan mendukung Pak Jokowi. Oke. Guys buka siji ketimbangan gitu. Makan jajan saya naik sebelah lagi gitu. Kumur raw. So ditelen gitu mean gitu. Wah iki poso apa ora? Lali. Berarti emang sempat mangan tuh weh. Loh, kan lali. Burung tak cokot kok. Kamu puasa ndak? Ayo joget lagi bersama bosnya Ceo Embege. 8 tambah 2 sama dengan 11. Dulu bilang begini, dulu bilang begitu, bilang ini, bilang itu, banyak sekali. Semua sudah dilupakan dengan sangat ajaib. Kalau dikritik selalu berkata, Hey, antek-antek asing. tapi sayangnya cuma omon-omon. La la la, tapi sayangnya cuma omon-omon. Penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal. Mungkin kalau yang melihat videoku lagi ngonten kok sambil tiduran nggak sopan, ya skip aja ya. Ini otak saya lagi celing dengan posisi seperti ini. Saya melihat nih Batmanwati sujud syukur ya ketika Dr. Richard Lee sudah dijadikan tersangka ya. Dan menurut saya itu berlebihan ini orang ya, cari simpati netizen begitu wow ya. Dan saya kutip sedikit, tidak ada orang yang kebal hukum ya. Nanti ya kalau Anda sampai menyusul DRL maupun Lemon ya, jangan teriak-teriak polisi tidak adil, polisi tidak tegak lurus, jangan seperti itu ya Batmanwati ya. Dan kamu kemarin selalu bangga dengan link orang-orang punya nama, itu istilah kata di negara kita, itu kau banggakan, kau pamerkan ya. Nanti suatu saat jika kau masuk ya, jangan teriak-teriak polisi diduga dapat uang ya. Ya saya juga bertanya ini ya, yang di Medan sama di Polres Jaksel itu. Di situ kan ada BPOM ya yang memutuskan ini produk ya atau tidak ya, bagus atau tidak ya. Kenapa orang ini melangkah duluan? Apakah Batmanwati ini diangkat resmi sama BPOM, istilah kata kayak duta BPOM gitu, meluncurkan produk Batmanwati untuk menjadi detektif skincare gitu? Gak paham aku ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketika dia masuk ya nggak teriak-teriak, wah polisi ini pasti dapat bayaran nih, diduga ini polisi bla 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 bla. Tunggu tanggal mainnya ya. Mengedukasi tapi kok dengan cara seperti itu, halo ya. Kemungkinan besar ya nyusul Kak sama Lemon nih ya. Kalau kamu yang kurang, dia itu permainannya di kata-kata loh
ya, ngeri itu. Sudah lihat komenmu, terpaksa tak gituin. Akun Ati Alen. Suwun ya, demi untuk kasih paham saya rela membuka akun baru untuk kasih paham saya. Terima kasih sebelumnya Ati Alen. Ya, kamu tuh sebenarnya sadar nggak sih ya? Kamu kasih paham saya, begitu juga saya kasih paham si Sulaimah ya. Oke, untuk mungkin Anda ngomong dari sisi agama gitu ya, dan saya ngomong dari sisi kehidupan ya, dan itu pun arahnya ke seksualitas ya, atau perkenturianan itu saya menyebutnya gitu ya. Ngomong-ngomong dosa-dosa ya gini lah, kata sampean itu cocok pakai pecis, pakai sorban ngono ya. Ya, matur suwun sudah dikasih paham. Nah, tapi gini ya, biarlah amal baik, amal buruk saya biar malaikat Rokib Atid yang menyatatnya ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah dikasih paham ya. Setidaknya saya juga mengasih paham ke Sulaimah ya. Sekiranya saya yang sudah berpengalaman nyambung jadi kaplok saya sudah berpengalaman gitu ya. Ketika ada saudara, ibarat kata sesama perempuan gitu ya, apalagi satu provinsi Jawa Tengah gitu ya, saya berusaha untuk ya mengasih paham ya, mau diterima silakan, tidak juga tidak apa-apa ya. Kasihan nanti masuk dijek-jek ya. Sorry, mungkin ada yang melihat agak pedas ya, kadang ada orang yang seperti ini harus dikasih paham dengan cara yang pedas ya, supaya itu otak bisa kata-kata itu bisa masuk tembus ke otak ya, biar diolah di otak, tidak hanya berhenti di mulut doang ya. Dia itu sebetulnya banyak dimanfaatkan orang ya, apalagi yang jualan-jualan itu ya, seolah-olah membela, menyupport gitu, padahal paham dia mendompleng si Sulaimah ya untuk mempromosikan jualan-jualannya ya. Ini tentu yang bisa menjawab yang mendompleng dan mempromosikan jualan-jualan. Jangan munafik lah, saya pelajari semua kok, saya paham kok ya. Sebetulnya itu saya malas itu video ini nongol lagi ya, udah nggak penting bagi saya ya. Tapi apalah daya saya ketika ada yang komen seperti ini, ya udah ya, kembali lagi saran saya mau diterima silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Atau lagian misalnya dia diejek-ejek, toh yang banyak bakteri dia bukan saya ya. Sampai di sini paham. Kembali lagi untuk akun Ati Alen ya, kalau kamu laki-laki ya, kenapa harus membuka akun baru untuk komen di tempat saya? Kalau kamu memang laki-laki jantan sejati, pasang akun nyatamu, jangan akun kayak gini, lanang kok, model sembunyi-sembunyi ya. Kalau perempuan nih ya berani ngintip-ngintip doang ya. Nah itu, ini kalau ini emang laki-laki ya, kalau saya melihatnya kayaknya laki-laki itu ya. Kalau laki-laki, buktikan kau laki-laki, ini akunku, ini komenku ya, ini baru gini. Hanya untuk kasih paham saya, pakai buka akun baru, wah repoti gak enak. Ini loh, nih penampilanku kayak gini ya. Yang penting aku bisa menghadapi kehidupan ini dengan segala problema-problemanya, memperjuangkan kedua anakku ya, untuk mencapai ya kehidupan yang lebih bagus ke depannya ya. Memberi support orang-orang di sekitar maupun orang-orang di luar sana yang butuh support saya support. Mas gitu aja. Entah nanti ya saya nggak munafik, dosa saya mungkin banyak ya. Pakai kayak gini pun pasti sudah ada yang beranggapan dosa, nggak masalah ya, saya nggak masalah gitu ya. Jadi
ya situlah ya, karena kehidupan bersosialisasi itu lebih penting bagi saya ya. Ketok ra mau talibani. Ya wes ya, suwun akun Ati Alen ya, begitu juga kamu kasih paham saya ya tentang dosa gini-gini lah. Saya juga sebaliknya kasih paham si Sulaimah ya. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga. Kalau ada peristiwa-peristiwa ini saya selalu buang napas gitu ya, prihatin, sedih iya. Gara-gara suami minta kayak gini, istri nggak nuruti, akhirnya dapat kekerasan si istri dan anaknya ya. Ini janda menikah dengan laki-laki gitu, punya anak itu ya. Gini loh ya, ini saya pastikan perempuannya masih kecil ya. Ketika saya live tuh saya menemui gitu, anak umur 16 tahun menikah dengan umur 32 ya, selisih banyak. Apalagi di daerah-daerah pedesaan atau pelosok gitu ya, yang mungkin yang penting nikah gitu daripada keluyar-keluyur, atau mungkin orang tua apa ya, intinya mengurangi beban orang tua, jadi anak dengan nikah umur masih dini tuh dinikahkan. Ada hal seperti itu, miris. Nah nanti kalau yang saya ceritakan dulu ya, kalau tipe seperti ini model pernikahannya dijamin ya pasti ada perceraian ya. Karena apa? Laki-laki sudah dewasa, si perempuan masih kecil ya. Ketika si suami itu pengen tapi si istri capek gitu dengan menolak, karena belum tahu betul apa kewajiban istri menurut agama gitu ya. Ya. Ketika suami minta kayak gitu harus dituruti gitu. Ya. Oke, kembali ke topik ya. Ya ini kan janda, saya melihatnya juga perempuannya itu masih muda ya. Ya saya, karena saya pastikan konten-konten saya itu paling yang nonton berapa sih ya. Nggak banyak-banyak gitu biasanya, jadi nggak nyampe apa yang saya sampaikan ke orang-orang di luar sana gitu ya. Oke, kembali ke topik ya. Ingat, bagi kalian perempuan khususnya janda ya, entah janda atau perawan yang menikah dengan laki-laki usianya lebih dari dewasa dari kalian itu ya, saya kasih paham kok buat ke perempuan. Laki-laki ya, masa ejakulasinya itu jauh 80-70 itu masih bisa ini. Tapi kalau perempuan ya usia mungkin 40 ke atas gitu, kalau yang tubuhnya kurang fit itu sudah males-malesan ya. Hal ini yang memungkinkan para laki-laki itu selingkuh, atau para laki-laki itu main perempuan ya. Ini karena faktor dari pasangan tidak mau diajak kayak gini ya. Sebetulnya untuk memasuki zona rumah tangga itu nggak hanya dilihat dari nikmatnya berkenturia gitu ya, paham ya. Nanti dalam menghadapi kehidupan rumah tangga itu ada problema-problema banyak ya yang datang menghampiri kita. Nggak hanya kayak kenikmatan, keindahan itu hanya di zona perkentuan, enggak ya. Gini, saya kasih solusi deh, ini buat dua sisi gitu ya. Buat laki-laki, ketika kau sudah kayak gini, sudah tak bisa ditahan, saya paham ya kondisi ketika gini sudah siap meluncur gitu, tapi si istri menolak, itu rasanya katanya itu di kepala cekut-cekut. Kalau tidak dihantamkan itu tambah cekut-cekut. Apalagi permintaan tidak di respon sama istri ya, hal itu bisa terjadi dengan mencabuk nih ya, seperti yang kasus ini ya. Setidaknya ayolah, ketika laki-laki nih kenceng banget gitu ya, kalau istri nggak bisa memberi gitu, ayolah lari ke kamar mandi ya. Di situ ada aktivitas kamar mandi ya. Atau enggak ke dapur
atau enggak ambil lotion si istri untuk mengerem hal itu meski sesaat. Habis itu ketika nanti baru nanti bisa season kedua ya. Jadi tidak terjadi hal yang seperti ini, jadi runyam kan si laki-laki masuk rumah masuk penjara, si perempuan jadi janda yang kedua kali. Masa kehidupan mau seperti ini terus, nikah janda, nikah cerai ya. Nanti anak keturunannya pun kemungkinan besar akan seperti itu ya. Yang kena dampak negatif siapa? Anak ya. Yang jadi korban siapa? Anak. Ayolah mulai berpikir waras ya. Ya ini buat solusi buat yang perempuan ya, ketika suami itu meminta ya udah tinggal epleh gaya depok gak masalah, yang penting itu terlampiaskan si suami ya. Ya ini solusi buat keduanya lah ya. Secapek-capeknya kalian itu ya wes, kalau istri capek itu suami mau minta ya wes gaya depok, gaya batang pisang wes gitu wes ya.